hidup tenang. Klik. Sebelumnya saya mengajak kita membaca 2 ayat saja dari Ibrani 4 ayat 9 dan 11 dengan suara yang lantang 2, 3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jelas di sini tempat perhentian daripada Allah itu banyak maknanya. Salah satunya akan kita bahas hari ini, yaitu satu kehidupan yang dipenuhi dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, sehingga hidup kita bebas dari kekhawatiran, bebas dari kegelisahan, bebas dari kecemasan. Kita bisa menikmati kehidupan yang tenang. Dan di sini jelas dikatakan untuk kita bisa menikmati kehidupan yang tenang, itu kita harus berusaha. Ada usahanya. Tidak bisa Anda pasif, diam-diam saja, malas-malasan. Tetapi kehidupan yang tenang adalah satu kehidupan yang harus diupayakan. Haleluya. Mari kita belajar sama-sama. Klik. Pertama adalah makna dari perhentian Allah. Maknanya yang pertama, perhentian bukan berarti tidak bekerja atau bermalas-malasan. Justru sebaliknya, karena ayat tadi, ayat 11 berkata, kita harus berusaha. Selama ada kesempatan, mari kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Masuk dalam kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Perhentian berarti hidup dalam damai sejahtera Allah. Walaupun kita tetap bekerja, kita tetap berkarya, kita tetap punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Menghadapi tantangan dan berinteraksi dengan sesama kita. Kita tetap merasakan sukacita, kita tidak stres, kita tidak tertekan, kita tidak cemas, melainkan kita hidup dalam rasa damai yang daripada Allah sendiri. Masuk ke dalam perhentian Allah berarti percaya penuh bahwa Allah berdaulat dan berperang bagi kita. Klik, mari kita dalami maksud daripada firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 9 dan 11. Perhentian karena itu adalah sikap percaya. Perhentian bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di tengah masalah kita tetap percaya kepada Allah. Yesus mengalami badai di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Sementara murid-muridnya panik dan mereka gusar, mereka ketakutan. Justru Yesus tertidur dengan tenang. Bahkan ketika dia bangun pun, badai diredakan oleh kedamaian yang ada di dalam diri Yesus. Di tengah orang yang panik, kalau Anda tetap tenang, ketenangan Anda bisa meredakan kepanikan di sekitar kehidupan Anda. Kalau anak Anda panik dan Anda sebagai orang tua ikut panik, makin paniklah suasana. Tapi kalau Anda bisa menanggapi kepanikan anak Anda dengan tenang, dengan tetap memberikan sisi positif dari apa yang dialami oleh anak, maka badai yang melanda kehidupan anak Anda pun bisa ditenangkan dengan kedamaian yang Anda berikan. Haleluya. Yesus tidak mengizinkan badai menariknya keluar dari perhentian Allah. Yesus menolak dipengaruhi oleh keresahan dan kepanikan para muridnya. Nah, ini perlu usaha. Anda dan saya diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusahakan hidup yang tenang. Pelajarannya bagi kita semua, kalau Allah ada di dalam perahu kehidupan kita,
jangan takut pada gelombang. Haleluya. Klik. Tetapi kita harus waspada terhadap pencuri damai. Hanya karena Anda sudah masuk dalam perhentian Allah, bukan berarti Anda akan terus tinggal di dalam perhentian Allah. Anda harus mengusahakan supaya Anda tetap ada di dalam perhentian Allah. Kehidupan yang tenang ini bukan satu kali untuk selamanya, tetapi harus senantiasa diusahakan. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan hal-hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Kita harus mengenalinya, kita harus menghindarinya. Kalaupun kita harus mengalaminya, biarlah kita boleh mengalami dengan damai sejahtera Allah memerintah atas hati, jiwa, dan pikiran kita. Amin. Mari kita lihat beberapa pencuri damai di dalam kehidupan kita yang seringkali berusaha menarik kita keluar dari tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Klik. Yang pertama adalah media dan berita negatif. Terlalu banyak menyerap berita buruk, kekerasan, atau hal yang mengecilkan hati akan menciptakan ketakutan. Coba Anda lagi tenang hidupnya, lagi damai dalam hidup Anda, kemudian Anda nonton film yang penuh dengan kekerasan. Itu akan membuat hati Anda menjadi gelisah. Nurani Anda akan terusik. Kalau Anda lagi tenang, lagi damai, pekerjaan Anda lagi baik-baik saja, tiba-tiba Anda mengisi pikiran Anda, mengisi waktu Anda dengan berita tentang PHK di sana-sini. Berita tentang, akan ada krisis ekonomi global menjelang Yesus datang kali yang kedua. Maka yang tadinya Anda baik-baik saja di kantor, Anda mulai berpikir negatif. Jangan-jangan sebentar lagi aku di PHK. Jangan-jangan sebentar lagi perusahaanku pun terlanda krisis ekonomi global. Sehingga harus lakukan efisiensi tenaga kerja. Anda mulai terancam di dalam rasa damai Anda. Anda lagi tenang, lagi punya banyak waktu, tiba-tiba Anda scrolling medsos. Anda melihat komentar-komentar lucu dari para pejabat pemerintahan kita. Anda jadi ikutan jengkel. Ini orang katanya menteri, ngomong sembarangan. Nah gitu kan, ini orang katanya anggota dewan, kerjaannya flexing melulu. Anda yang tadinya tenang-tenang nih, tiba-tiba Anda jadi terbawa emosi. Saya sering kadang-kadang lagi tenang gitu scrolling medsos, tiba-tiba melihat berita-berita tentang kelakuan para pengendara di Jakarta. Ya kan, nyenggol sini, nyenggol sana, siapa yang nabrak, siapa yang lebih galak gitu kan. Itu ada di medsos, banyak sekarang. Itu yang akhirnya membuat saya sendiri jadi jengkel. Ini orang gak tahu diri, dia yang salah, dia yang ngegas gitu kan. Padahal tadinya tenang-tenang saudara, gak ada apa-apa. Tiba-tiba emosinya terganggu. Kenapa? Anda sedang ditarik keluar dari tempat perhentian Allah. Dan ini saya pikir semua kita mengalami, ya kan? Sebagai orang tua lagi enak-enak me time, tiba-tiba anak mengalami krisis. Ma, pa, ada masalah gitu. Anda terpancing untuk keluar dari tempat perhentian Allah. Ada 10 pengintai dalam bilangan 13. 10 dari 12. Akhirnya 2 berita baik tenggelam karena 10 berita buruk, laporan negatif yang pada akhirnya mencuri iman dan damai bangsa Israel.
Karena itu Alkitab jelas dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga kehidupan kita, bukan berarti kita tidak boleh tahu berita, tidak boleh dengar informasi. Silakan, tapi jangan terlalu diambil hati. Jangan kemudian diterapkan jadi, oh mungkin aku akan mengalami hal yang sama. Oh Anda berbeda, karena Anda punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda. Masalah kita beres kabeh katanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Klik, mari kita lihat hal kedua yang seringkali mencuri damai kita adalah suka membanding-bandingkan diri dan juga terpancing dengan kepalsuan yang ada dalam media sosial. Kalau Anda hidupnya tenang, awalnya Anda puas dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda, tiba-tiba Anda mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka hal itu akan mencuri sukacita dan rasa puas Anda akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, akan ada selalu orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih mapan dari kita, orang yang lebih menarik dari kita, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cool, lebih keren, lebih populer dari kita. Kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan diri, maka kita tidak akan puas lagi dengan keberadaan hidup kita. Waspada, tadi saya katakan, karena banyak sekali konten daripada media sosial itu penuh dengan kepalsuan. Siapa di sini kalau mau posting tidak ada edit sama sekali? Ya, mungkin jarang sekali. Rata-rata postingan di medsos semuanya adalah editan kehidupan, bukan yang asli. Di sini ada yang lagi pakai daster, bangun tidur, rambut acak-acakan, belum pakai makeup, Anda posting di IG story dengan bangganya. Mungkin ada, artinya hidup Anda masih otentik, tapi rasanya persentasenya sangat kecil. Pasti Anda menampilkan yang terbaik, sekalipun editan, tapi yang terbaik, versi yang terbaik dari hidup Anda. Dan orang mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan kepalsuan yang ada di media sosial. Maka hidupnya nggak maju-maju, nggak damai-damai saudara hidupnya. Penuh dengan iri hati pada akhirnya. Saul dan Daud Anda lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 7-9. Daud sih diangkat Tuhan, hidupnya terus naik dan tidak turun. Saul gelisah, takut kehilangan popularitas. Dia kehilangan damainya karena dia iri pada perbuatan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Alkitab berkata, nanti Anda baca ayatnya, orang yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, 2 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, mereka adalah orang yang bodoh. Ini perkataan Alkitab, bukan perkataan saya. Kalau Anda suka membanding-bandingkan diri dengan ukuran Anda sendiri, oh aku masih lebih baik daripada mereka. Tapi ukurannya adalah ukuran Anda sendiri, Anda bukan orang yang bijak. Dikatakan di sana, alangkah bodohnya mereka. Yang ketiga, mari kita lihat apa yang seringkali mencuri damai sejahtera kita, menarik kita keluar dari tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Bahkan tempat perhentian yang tadinya kita sudah tinggal di dalamnya. Klik. Yang ketiga adalah orang-orang yang menguras tenaga dari kehidupan Anda. Jadi selain medsos, selain berita, ada juga kalau kita salah pergaulan, ada orang-orang
yang akan terus-menerus berusaha menarik kita dari kehidupan yang tenang. Bukan berarti mereka jahat, bukan berarti mereka bukan orang baik, mereka orangnya baik. Mereka bahkan adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, teman curhat kita mungkin. Tapi tanpa sadar, kita memberikan mereka akses dalam hidup kita untuk menarik kita keluar dari kehidupan yang tenang, sehingga hati kita gusar. Peperangan yang seharusnya bukan bagian hidup kita, kita harus ikut berperang di sana. Kenapa? Karena kita terpancing. Ada orang yang terus-menerus membuat drama dan konflik dan masalah di dalam kehidupan, bukan hanya kehidupannya sendiri, tapi juga kehidupan orang lain. Nggak usah tunjuk tangan siapa di sini yang punya orang-orang yang demikian dalam hidupnya. Dramanya bukan dalam hidup mereka sendiri, tapi dramanya mereka bagi-bagi dengan hidup Anda. Akhirnya drama dia jadi dramanya Anda. Konfliknya dia jadi konfliknya Anda. Peperangan dia menjadi peperangan Anda, yang akhirnya menghabiskan waktu Anda dan menguras tenaga. Galatia 6 ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Pada akhirnya Anda sendiri, kita sendiri yang harus memutuskan masalah yang kita hadapi. Minta masukan silahkan, minta opini boleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya Anda tidak harus selalu menarik, nyari kawan bahasanya kan. Nyari kawan di dalam menyelesaikan masalah hidup Anda. Marta tidak puas dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Maria yang lagi tenang-tenang dibawa-bawa juga. Dicatut namanya. Tuh Yesus lihat tuh, Maria satu itu. Nggak tahu diri. Akhirnya mulai membanding-bandingkan diri lagi. Merasa lebih baik daripada semua orang. Bukan berarti, ini saya harus kasih disclaimer, saya harus jelaskan lengkap. Bukan berarti saya tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi egois. Hanya mementingkan diri sendiri, apatis terhadap kebutuhan orang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah di dalam menolong orang lain pun kita perlu yang namanya hikmat. Karena ada orang yang tidak akan pernah belajar menyelesaikan masalahnya sendiri selama ada orang lain yang rela berkorban secara cuma-cuma. Selama Anda menyediakan diri Anda menjadi tempat sampahnya orang lain tidak akan pernah berhenti membuang sampah kehidupannya dalam hidup Anda. Itu maksudnya. Bukan berarti terus kita jadi, ya sudahlah, aku hanya mau memikirkan masalahku sendiri. Bukan itu. Tapi ada batasannya. Jadi kalau ada orang dalam kehidupan Anda yang suka nyari kawan dalam berbagi sampah kehidupan, kita harus waspada. Minta hikmat Tuhan. Untuk Anda tidak sampai keluar dari zona perhentian yang Tuhan sediakan bagi Anda. Tentu ada waktunya kita mendengar keluh kesah orang lain, curhatan orang lain. Tapi tidak bisa kita lakukan itu setiap saat, setiap waktu. Anda hanya mendengar keluh kesah, sungut-sungut orang, omelan orang. Berusaha menyelesaikan semua masalah mereka. Anda tidak cukup tenaga untuk melakukan hal itu. Karena itu kita harus menetapkan batasan untuk menjaga rasa damai. Makanya tadi dikatakan marilah kita berusaha untuk masuk dalam tempat perhentian itu.
Dengan cara apa? Menetapkan boundary, menetapkan batasan untuk menjaga rasa damai itu. Artinya, tidak semua orang boleh punya akses tanpa batas ke waktu Anda ataupun ke hati Anda. Semua harus ada batasannya. Dan batasan saya mau katakan bukan berarti Anda tidak peduli. Melainkan itu hikmat. Berapa banyak sih yang kuat untuk jadi hakim bagi semua orang? Jadi penyelesai masalah bagi urusan semua orang. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan bagi Anda dan saya orang percaya. Dia punya waktu menyendiri untuk berdoa. Ketika dia datang ke sebuah kota dan banyak sekali kebutuhan di sana, kira-kira apakah semua orang Yesus doakan? Pasti ada yang tertinggal. Mungkin ada juga yang ngomel, aku sudah datang jauh-jauh ke KKR-nya Yesus, nggak juga didoakan. Yesus peduli nggak? Bodoh amat bahasa kasarnya. Waktunya dia me time, dia akan me time. Tidak peduli ada kebutuhan di luar sana. Dan selalu akan ada kebutuhan di luar sana. Selalu ada orang yang membutuhkan jamahan Yesus. Tapi apakah Yesus menjamah semuanya? Tidak, dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia tidak punya waktu. Dia tidak punya cukup tenaga untuk menjamah dan mendoakan semua orang. Dia perlu murid-muridnya untuk mendoakan mereka. Murid-muridnya untuk menunjukkan juga kepedulian kepada khalayak ramai yang hadir di eventnya Yesus. Dia tahu kapan dia harus disegarkan kembali. Tidak peduli orang mau kecewa sama dia, orang gak mau lagi datang ke acaranya dia. Oh kalau gini aku gak akan datang lagi deh ke KKR-nya Yesus. Ya sudah, gak apa-apa. Yesus gak pernah sakit hati. Haleluya. Jadi waktunya istirahat, Anda istirahat. Amin. Tidak perlu merasa bersalah karena Anda perlu istirahat. Haleluya. Bahkan kalau Anda lihat kehidupan Yesus, semakin dia mendekati tujuan akhir kedatangan dia yang pertama, semakin kecil lingkaran pergaulan Yesus. Dia tidak lagi bersama 70 murid. Dia bahkan tidak lagi bersama dengan 12 murid. Dia hanya bersama-sama dengan 3 orang rasul yang terdekat dengan dia. Semakin kecil, semakin kecil. Kalau Anda diangkat Tuhan, semakin tinggi dan semakin tinggi. Jangan heran kalau lingkaran pergaulan Anda mulai selektif. Bukan berarti Anda sombong, bukan berarti Anda jaim, tapi memang demikian. Karena orang-orang yang bergaul dengan Anda di level pada saat Anda masih di bawah, tidak bisa mengikuti pergerakan Anda ketika Tuhan mengangkat Anda. Tapi Anda tetap harus rendah hati. Amin. Seberapapun Anda dipakai oleh Tuhan, tetaplah rendah hati. Haleluya. Berikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Karena itu klik. Jangan memikul beban yang tidak dimaksudkan bagi kita. Jelas bahwa di sini artinya ada beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Tadi dikatakan kan Galatia 6 ayat 5, semua orang punya tanggungannya masing-masing. Tanggungan itu tetap harus kita emban, kita laksanakan dengan baik. Mencari nafkah harus dilakukan, mendidik dan membesarkan anak harus tetap kita lakukan dengan baik. Tidak bisa kita lepas tangan, oh ya sudahlah, anak nanti terserahlah dia, siapa yang membesarkan, siapa yang mendidik.
Anda sebagai orang tua tetap harus mendidik dan membesarkan anak Anda. Anda sebagai orang tua yang harus membiayai hidup anak-anak Anda. Enak aja, suruh orang lain menanggung beban Anda. Bekerja dengan disiplin. Bekerja penuh komitmen. Memiliki etika yang baik. Ini merupakan tanggungan semua orang. Semua orang punya kewajiban ini. Ada beban yang memang dimaksudkan bagi kita. Nah, ada juga beban yang tidak diperuntukkan bagi kita. Contohnya yang saya katakan di depan. Merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah semua orang. Itu bukan tanggung jawab Anda. Anda bukan Tuhan. Anda juga tidak punya tanggung jawab untuk mengubah semua orang, termasuk suami dan istri dan anak-anak Anda. Bukan tugas Anda untuk mengubah mereka. Sampai Anda berbusa pun di mulut, sampai Anda stres, Anda depresi, Anda tidak akan pernah bisa merubah suami atau istri atau anak-anak Anda. Yang bisa merubah cuma Tuhan. Karena itu banyakin berdoanya, jangan banyakin ngomelnya. Ngomelnya bikin capek, gak ada hasil. Mendingan ngomel ke Tuhan. Bukan Tuhan diomelin maksudnya ya. Lampiaskan ke Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda melampiaskan ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak merubah orang yang Anda doakan, maka Tuhan akan merubah Anda. Haleluya. Sehingga Anda bisa menerima orang yang berusaha Anda ubah. Malah Anda yang berubah. Jadi sabar. Jadi suka ngelus dada. Tepok jidat gitu kan. Tapi damai sejahtera Anda tidak terganggu, tidak terusik, karena Anda sudah bisa menerima keadaan itu. Rupanya bukan Tuhan mau mengubah anakku, Tuhan mau mengubah aku. Ini yang seringkali kita lupa. Makanya orang lain kok nggak berubah-berubah, kita doakan, kita omelin, kita nasehatin, kita kritik ya, malah nggak akan berubah kalau Anda kritik. Malah menjadi-jadi. Bikin Anda marah, makin tersinggung. Rupanya Tuhan sedang mengubahkan kita, bukan orang lain. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu dalam segala keadaan Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Seorang Musa, pemimpin yang hebat, dia sanggup membawa 2-3 juta manusia keluar dari perbudakan Mesir, menyeberang Laut Tebrau. Luar biasa. Pada akhirnya kolaps juga. Gak tahan dia. Dia perlu nasihat daripada Yitro yang menyadarkan dia bahwa semua masalah orang lain engkau gak bisa atasi sendiri. Engkau perlu pertolongan. Engkau perlu bantuan. Karena itu sekali lagi dalam menjalani hidup ini jangan one man show. Di dalam Anda mengelola organisasi Anda, jangan one man show. Bagi-bagi, delegasi, belajar percaya sama orang. Jangan semuanya Anda mau handle sendiri. Anda tidak dimaksudkan untuk memikul beban yang melebihi kekuatan Anda. Haleluya. Klik. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya tetap tenang di tengah badai.
Karena Allah berperang bagi mereka yang tetap tenang dan percaya. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berjanji untuk berperang jika Israel mau diam dan percaya. Makanya kalau Anda mau Tuhan turun tangan, Anda harus diam dan percaya. Sekali lagi, kalau Anda belajar kata diam di sini bukan berarti Anda pasif. Anda hanya pasrah atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang berlawanan dengan hasil yang Anda inginkan. Diam di sini artinya aktif. Anda tetap melakukan tugas tanggung jawab Anda dengan baik dan benar. Maka Tuhan akan berperang bagi kita. Haleluya. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dengan menjadi tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa memperoleh hikmat atas sikon tertentu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari Hana dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Setelah dia berdoa dan mengungkapkan segala kegelisahan hatinya kepada Tuhan, dikatakan di sana bahwa dia pergi dengan wajah yang tidak lagi muram. Karena dia percaya Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya, sekalipun jawabannya belum nampak nyata. Itulah sikap doa yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab kita sehari-hari dengan baik. Maka Tuhanlah yang berperang bagi kita. Haleluya! Tepuk tangan bagi Yesus. Klik. Berikutnya, mari kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membawa damai. Kalau Anda kelilingi hidup Anda dengan orang-orang yang cepat gusar, cepat panik, cepat parno, tidak heran Anda jadi orang yang cepat parno dan gusar dan latah dan lain sebagainya. Lingkungan pertemanan menentukan kedamaian kita. Karena itu kelilingilah dirimu dengan mereka yang membangunmu lebih daripada mereka yang membutuhkanmu. Kalau Anda ada dalam lingkungan pergaulan di mana Anda selalu dibutuhkan dan Anda tidak pernah merasa dibangun, Anda selalu memberi tanpa pernah menerima, itu red flag. Tahu red flag? Itu peringatan keras. Mungkin Anda ada dalam lingkaran yang salah. Kalau Anda mulai menjadi orang yang paling pintar di lingkaran pergaulan Anda perlu cari pergaulan yang lain. Nggak perlu tinggalkan ini, nggak apa-apa. Anda maintain, mungkin jaga jarak sedikit, nggak apa-apa. Cari pergaulan di mana Anda bukanlah yang terpintar dalam lingkaran itu. Sehingga Anda bisa dibangun. Anda bisa belajar untuk rendah hati, menerima masukan. Bukan Anda yang ngomong terus, Anda yang kasih nasihat terus, tapi Anda juga menerima masukan. Anda menerima kritikan yang membangun Anda, membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Haleluya. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadilah seperti Yonatan dan Daud. Satu pertemanan, persahabatan, bahkan saking dekatnya mereka, sampai seringkali disalah mengerti oleh orang dunia. Ya, orang dunia merasa bahwa Daud dan Yonatan ini gay. Ya kan? LGBT. Saking dekatnya
Bahkan ada bahasa-bahasa romantis, ya kan. Mereka berpelukan lah, bercium-ciuman lah. Tapi itu kan dari mata orang najis. Kalau melihat segala sesuatu pasti najis. Itu pun ayat Alkitab kan. Kalau kita punya hati yang jahat, pikiran yang jahat, apapun yang kita baca, apapun yang kita renungkan pasti yang jahat pada akhirnya. Tapi Yonatan dan Daud, satu pertemanan yang saling menguatkan iman satu sama lain, saling mendekatkan satu sama lain kepada Tuhan. Yonatan menguatkan imannya Daud ketika Daud lagi depresi, lagi stres berat. Dia yang membuat Daud berpaling kepada Allah. Jangan lupa, masih ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kekuatan lawan-lawanmu. Cari teman yang membuat Anda semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada satu ayat yang luar biasa nanti Anda baca dalam Markus 2 ayat yang ke-5. Ini pelajaran penting tentang pergaulan. Anda tahu Markus 2 membahas tentang seorang lumpuh yang dia sudah tidak punya lagi motivasi untuk sembuh. Tapi dia punya 4 orang sahabat yang mau berkorban bagi dia, keluar dari zona nyaman. Ketika buntu satu jalan, mereka cari jalan lain sampai ada jalan supaya temannya, sahabatnya didoakan oleh Yesus. Berjumpa muka dengan Yesus. Kalau Anda baca, orang yang lumpuh itu disembuhkan dan diampuni dosanya bukan karena imannya dia sendiri loh. Bukan karena imannya orang yang lumpuh itu. Nanti Anda baca. Dia diampuni dosanya, kemudian disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Dikatakan dalam Markus 2 ayat 5. Karena iman para sahabatnya yang mau berkorban, yang mendukung dia, yang mencarikan jalan bagi dia, mencarikan terobosan bagi dia. Karena iman mereka, orang ini menerima kesembuhan. Haleluya! Cari teman yang seperti itu, saudara. Teman yang sekalipun Anda sudah kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, dia tetap mendoakan Anda sehingga Tuhan menjawab doanya dia. Bukan karena iman Anda, karena Anda sudah kehilangan iman, Anda sudah kehilangan kepercayaan, tapi karena iman teman Anda, maka doa Anda pun dijawab. Keinginan Anda pun terpenuhi. Cari teman seperti itu, saudara. Cari pergaulan seperti itu. Haleluya. Dan kalau Anda sudah cari, ya saya mau katakan, jadilah pergaulan seperti itu. Jadilah kelompok orang yang selalu mau mendukung orang lain yang membutuhkan. Doakan mereka, topang mereka, cari jalan buat mereka. Haleluya. Sekalipun Anda tidak bisa menolong dengan kemampuan dan kekuatan Anda sendiri, Anda bisa cari jalan dari orang lain. Mungkin koneksi Anda, kenalan Anda bisa memberikan jalan bagi orang yang membutuhkan ini. Haleluya. Itulah tempat perhentian yang Tuhan mau kita tinggal di sana. Klik, ini bagian yang terakhir. Karena itu untuk kita bisa tetap tinggal dalam perhentian Allah, sesekali atau terkadang kita harus pasang tanda jangan ganggu. Kalau Anda tinggal di hotel, kan ada tuh pilihan. Anda mau kamarnya dibersihkan sekarang atau do not disturb, jangan ganggu. Mana yang Anda pasang? Terkadang dalam kehidupan kita perlu pasang tanda do not disturb. Bukan hanya diperuntukkan bagi orang lain, melainkan bagi pikiran negatif yang hendak menarik kita keluar dari tempat perhentian Allah. Supaya pikiran negatif itu tidak mempengaruhi emosi kita yang tadinya emosi positif jadi negatif.
Yang tadinya sukacita tiba-tiba jadi gusar, jadi takut. Yang tadinya damai menjadi paranoid. Supaya pikiran buruk tidak merusak sukacita dan damai kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika Nehemia berusaha membangun tembok Yerusalem, banyak sekali gangguan. Hal-hal yang dibuat oleh para musuh yang tidak suka dengan pekerjaan itu. Tidak suka Yerusalem dipulihkan. Maka dalam Nehemia 6 ayat 3, Nehemia berkata dengan tegas menolak gangguan musuh. Dia katakan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang atas undanganmu. Aku tidak bisa menghadiri acaramu. Itu yang harus kita katakan kepada hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif yang berusaha menarik kita keluar dari rasa damai, sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan berkata, tidak, aku tidak bisa datang. Karena destiny kehidupanku jauh lebih penting dibandingkan pikiran-pikiran negatif, hal-hal negatif yang harus aku hadiri. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal negatif, hal-hal yang pesimistis. Aku tidak punya waktu untuk semua itu. Karena aku tahu hari depanku bersama dengan Yesus bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan berkat, hari-hari yang penuh dengan kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Masa depan yang gilang gemilang, penuh dengan pengharapan. Haleluya. Karena itu pasang do not disturb terhadap pikiran-pikiran negatif, berita-berita negatif. Apa yang dialami oleh dunia, belum tentu Anda alami karena Anda orang yang berbeda. Anda boleh tinggal di dunia, tapi Anda bukan bagian dari dunia. Anda bagian dari kerajaan surga. Haleluya, yang sistemnya jauh berbeda dengan kerajaan dunia ini. Bisa jadi dunia sedang terpuruk, Anda makin diberkati. Ekonomi global krisis, Anda mengalami kelimpahan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Siapa yang Anda percayai? Karena itu kesimpulan, klik. Perhentian adalah pilihan, bukan sekedar perasaan. Kenali dan singkirkan pencuri damai. Jaga energi emosimu dengan batasan. Fokus pada kebesaran Allah, bukan masalah. Seperti Yesus dalam perahu, ketika kita hidup dalam perhentian Allah, maka damai yang kita rasakan dapat menenangkan badai di sekitar kehidupan kita. Karena itu mari kita deklarasikan, klik slide yang terakhir. 2, 3. Jika kita memilih untuk hidup dalam perhentian, Tuhan akan membelah laut teberau kita, menenangkan badai, memberi pembelaan, promosi, dan membawa kita pada kepenuhan rencananya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.